Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar akuntansi ke-1. Kita akan bertemu dalam 14 kali pertemuan. Dalam pengantar akuntansi ini kita akan mulai dengan membahas tentang ruang lingkup akuntansi beserta kegunaannya. Oke. Definisi akuntansi, ya. Di sini jika kita berbicara tentang akuntansi, berkaitan dengan definisinya ada akuntansi menurut fungsi dan kegunaannya, serta akuntansi menurut kegiatannya. Dalam hal akuntansi menurut fungsi dan kegunaannya, akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Sementara menurut kegiatannya, akuntansi dipahami sebagai seni mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan transaksi-transaksi atau kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Jadi sekali lagi kita pahami bagaimana definisi akuntansi, yaitu bisa menurut fungsi dan kegunaannya dan menurut kegiatannya. Dalam hal ini, akuntansi digunakan untuk semua entitas atau organisasi. Sebagai dasar, proses akuntansi adalah data keuangan, sehingga informasi di non-keuangan seringkali tidak dapat dicantumkan dalam laporan keuangan. Akuntansi mencatat kejadian dan fakta yang terjadi, sehingga dasar yang harus dipegang dalam proses akuntansi adalah kejujuran, yang dalam bahasa akuntansi diistilahkan sebagai representation, faithfulness. Akuntansi memproses data menjadi informasi, sehingga kualitas informasi yang dihasilkan akan dipengaruhi oleh data yang diproses. Ada istilah garbage in, garbage out. Masuk sampah, keluar pun sampah. Dilihat dari jenis dan bentuk badan usaha, ada beberapa jenis perusahaan, diantaranya perusahaan jasa, services company, perusahaan dagang, merchandising company, dan perusahaan manufaktur atau manufacturing company. Adapun dalam bentuknya ada bentuk perseorangan, perusahaan perseorangan, di mana perusahaan itu dimiliki seluruhnya oleh perseorangan dan tentunya keuntungannya untuk dirinya sendiri. Keuntungan perusahaan perseorangan ini bisa dipahami pemilik perusahaan mengendalikan secara langsung, sehingga dapat dilakukan keputusan secara cepat karena dia pemiliknya. Tidak terlalu dipengaruhi oleh peraturan perusahaan yang ketat, dan keuntungan dinikmati sendiri, juga resiko usaha ditanggung oleh sendiri. Adapun kelemahannya, bentuk usaha perseorangan ini biasanya kesulitan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar. Pemilik perusahaan menanggung beban utang dalam arti yang seluas-luasnya. Usia perusahaan sangat tergantung pada usia pemilik perusahaan dan kebijakannya, keahlian manajemen terbatas, serta tidak terjaminnya kesempatan karyawan dalam mengembangkan karirnya, sehingga pemilik perusahaan sulit mempertahankan karyawan yang memiliki potensi. Bentuk lain yaitu badan usaha persekutuan. Nah, definisi dari perusahaan persekutuan ialah perusahaan tersebut dimiliki oleh 2 orang atau lebih, tentunya menurut perjanjian yang disepakati.
Keuntungan dari perusahaan persekutuan memungkinkan menghimpun dana yang relatif besar dari beberapa sekutu dan menuntut penerapan keahlian manajemen yang tentunya lebih baik. Kelemahannya, tanggung jawab sekutu dalam menanggung beban utang yang tidak terbatas. Kelangsungan hidup persekutuan kurang terjamin jika ada salah satu sekutu keluar atau meninggal dunia. Di sisi lain, kesulitan dalam pemindahan kepemilikan sekutu dan tidak fleksibelnya untuk mengubah jumlah anggota persekutuan. Dan kemungkinan terjadinya konflik yang kompleks dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Selanjutnya bentuk usaha perseroan terbatas, di mana bentuk badan dan usaha ini merupakan badan hukum yang terpisah dan memiliki kepemilikan yang dibagi dalam bentuk saham-saham. Keuntungannya, tanggung jawab terhadap usaha perusahaan cukup terbatas, di mana kelanjutan usaha perusahaan pun lebih terjamin. Artinya perusahaan akan terus beroperasi meskipun pendiri meninggal atau keluar dari perusahaan. Pemindahan kepemilikan yang mudah dengan menjual saham di pasar modal. Juga mudah untuk mengumpulkan dana dalam jumlah yang besar melalui penjualan saham atau obligasi. Kemungkinan diperoleh manajemen yang lebih profesional dalam perjalanan usahanya. Adapun kelemahannya, pemilik harus menanggung pajak yang lebih besar, pembentukan yang kompleks dan mahal, kemungkinan timbulnya agency problem atau konflik antar kelompok yang semakin besar di dalam perusahaan, serta memerlukan biaya yang lebih besar untuk memenuhi berbagai peraturan pemerintah, terutama berkaitan dengan pasar modal. Selanjutnya, dalam bidang profesi akuntansi, akuntan yang dipekerjakan oleh perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba terikat pada akuntan internal atau akuntan manajemen. Akuntan internal dapat bekerja di perusahaan swasta atau dapat pula bekerja di organisasi pemerintah yang sering disebut akuntan sektor publik. Selanjutnya akuntan berikut stafnya yang menyediakan jasa berdasarkan imbalan bekerja pada akuntan publik. Akuntan publik dapat memberikan jasa audit, penyusunan pelaporan keuangan, konsultasi manajemen, perpajakan, dan lain-lain. Kita lihat selanjutnya pembagian akuntansi ya. Ada akuntansi manajemen, ada akuntansi keuangan, ada akuntansi pemerintah. Akuntansi manajemen dipahami sebagai cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern perusahaan atau organisasi. Sementara akuntansi keuangan merupakan cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, ataupun Bapepam. Selanjutnya akuntansi pemerintah. Ini adalah cabang akuntansi yang memperoleh transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Kita lihat dari struktur ini peran keuangan dalam organisasi bisnis. Dari strukturnya kita lihat yang paling tinggi, struktur paling tinggi Dewan Direksi yang membawahi Presiden Direktur, di mana Presiden Direktur ini dibantu oleh Wakil Direktur Bidang Penjualan, Wakil Direktur Bidang Keuangan, dan Wakil Direktur Bidang Produksi. Selanjutnya, pada struktur lebih bawah ada bendahara, ada controller, di mana untuk controller ini berkaitan dengan fungsi dan bidang akuntansi, yaitu akuntansi biaya, akuntansi keuangan, ataupun departemen pajak. Selanjutnya, kita lihat hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi yang dikembangkan dari satu kerangka dasar atau dasar akuntansi yang ditetapkan oleh penyusun standar. Kerangka ini merupakan konsep dasar akuntansi yang diterima secara umum.
Ya. Ini berkaitan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau diistilahkan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Khusus untuk akuntansi keuangan, penyusunan laporan keuangan didasarkan pada standar akuntansi yang ditetapkan oleh penyusun standar. Selanjutnya, ada 4 pilar standar akuntansi Indonesia. Yang pertama standar akuntansi keuangan, yang kedua SAK etap, lalu standar akuntansi syariah, ada juga standar akuntansi pemerintahan. Di sini IFRS hanya diadopsi untuk standar akuntansi keuangan PSAK. Lalu SAK etap diluncurkan secara resmi pada tanggal 17 Juli 2009 dan dilaksanakan secara efektif pada tahun 2011. Selanjutnya, instansi pemerintah menggunakan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 yang terbaru tahun 2010 berbasis akrual. PSAK, IFRS, SAK etap diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, ya, di mana di dalamnya ada 17 orang yang mewakili akuntan publik, akademisi, akuntan sektor publik, dan akuntan manajemen, di mana outputnya berupa PSAK dan ISAK. Untuk PSAK syariah, ini berkaitan dengan Dewan Standar Akuntansi Syariah, sementara SAP berinteraksi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Ya, ini ditetapkannya. Lalu juga berkaitan dengan penerbitan standar akuntansi melalui suatu proses yang panjang yang melibatkan berbagai stakeholder. Mengapa harus ada standar akuntansi? Ya, ini untuk mendapatkan keseragaman laporan keuangan, memudahkan penyusunan laporan keuangan karena ada pedoman baku sehingga meminimalkan bias dari penyusun, memudahkan auditor, memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna. Yang terakhir, adanya regulasi yang mengharuskan perusahaan dengan kriteria tertentu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar Undang-Undang PT dan Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya, prinsip akuntansi yang diterima umum tadi ya, ini memperhatikan konsep entitas bisnis yang membatasi data elektronik dalam sistem akuntansi pada data yang langsung berhubungan dengan aktivitas bisnis. Konsep biaya merupakan dasar pencatatan harga pertukaran dan biaya akuisisi pada catatan akuntansi. Di sisi lain, konsep objektivitas mensyaratkan adanya catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti dan yang objektif, serta konsep unit ukur mensyaratkan data ekonomik, ya, tadi bukan elektronik, ekonomik dicatat dalam bentuk rupiah. Ya. Jadi tadi konsep entitas bisnis membatasi data ekonomi dalam sistem akuntansi pada data yang langsung berhubungan dengan aktivitas bisnis. Selanjutnya, konsep entitas bisnis membatasi data ekonomi dalam sistem akuntansi pada data yang langsung berhubungan dengan aktivitas bisnis. Lalu konsep unit ukur mensyaratkan data ekonomi dicatat dalam satu mata uang. Selanjutnya, konsep keberlangsungan usaha mengasumsikan entitas akan berjalan langsung dan tidak dilikuidasi. Konsep perioditas dipahami sebagai entitas yang melaporkan kinerjanya dalam satu periode. Hal lain yang berkaitan dengan prinsip akuntansi yang diterima umum adalah konsep biaya merupakan dasar pencatatan harga pertukaran atau biaya akuisisi pada catatan akuntansi. Dalam hal konsep akrual, ini dipahami sebagai transaksi yang dicatat pada saat terjadinya bukan pada saat
kas diterima atau dibayarkan. Lalu ada konsep objektivitas, mensyaratkan catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Ya, demikian konsep-konsep pada prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Adapun prinsip pencatatan transaksi ada double entry system, sistem pembukuan berpasangan, di mana setiap transaksi harus memiliki dua efek ya dalam accounting equation. Ya, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk kali ini kita akan coba kuis yang dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa. Pertama, coba dijelaskan pengertian akuntansi dan apa bedanya dengan tata buku. Lalu, mengapa kita perlu mempelajari akuntansi, apa manfaat dan informasi dari informasi akuntansi tersebut. Yang terakhir, jelaskan siapa saja pemakai informasi akuntansi. Demikian pertemuan pengantar akuntansi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.